Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Diana Novita yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari 1. Perubahan paradigma stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Pelaksanaan diseminasi disiplin positif saya lakukan terhadap guru-guru Sekolah Dasar Negeri 268 Panjelekan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 pada pukul 10 sampai dengan selesai, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 268 Panjelekan. Berikut ini adalah diseminasi yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul untuk menyaksikan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Novita tentang disiplin positif, ya, pembebasan disiplin positif. Pada hari ini mari kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita langsung saja ya pada fokus intinya penyampaian dari Ibu Dian. Mangga untuk kemudian dipersilakan untuk menyampaikan pembahasan modul disiplin positifnya. Ya, terima kasih Bu Lis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama ya dalam acara pembahasan modul 1.4 disiplin positif di sekolah kita yang tercinta, yaitu Sekolah Dasar Negeri 268 Panjelekan. Terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya adalah Diana Novita yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 9. Dan sekarang saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Mungkin kita sudah mengenal ya apa itu budaya positif. Budaya itu mungkin sesuatu di sekitar kita ya yang sudah mengakar. Dan positif itu berarti hal-hal yang baik. Kita lihat di sini. Budaya positif atau ekosistem positif. Nah, kita mengambil kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan karena kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani dan tukang kebun, di mana kita tuh hanya bisa di sini dalam kewajibannya sebagai seorang pendidik yang menanam padi. Jadi kita tuh hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Lalu kita dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa mengubah padi menjadi jamur. Jadi dalam hal ini kita sebagai seorang guru
bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri siswa. Jadi kita tidak bisa mengubah siswa seperti yang bukan menjadi kodratnya, atau misalkan kita pengen mengubah siswa menjadi sesuatu yang lain. Jadi kita hanya bisa menuntun, memeliharanya, menjaganya agar dia bisa tumbuh secara maksimal. Nah, materi yang akan disampaikan yang pertama perubahan paradigma, stimulus respon atau lawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, sekarang saya menginginkan ya ibu-ibu semua tangannya dikataskan ya. Lalu berhadapan, saling berhadapan ya Bu ya. Yang satu mah nggak usah. Nah, yang satu silahkan dikepal. Bayangkan itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu hargai, yang sangat berharga ya. Nah, sekarang boleh teman yang di depannya itu boleh menyuruh membuka dengan rayuan, dengan bujukan, boleh dihina, boleh. Nah, coba dipraktekkan. Jadi Bu Lilis merayu Ya. Bu Lilis supaya itu Ada terbuka. apa sih di dalamnya ya? Di dalamnya ada apa ya? Coba halus sekali tangannya. Tangannya halus sekali. Coba bagus sekali. Tangannya ada apa Ya, ya? coba dibuka. Ya. Akhirnya. Ya, jadi kita lihat ya, ketika kita menutup jari kita, tangan kita, kepala tangan kita, karena ini sesuatu yang berharga, ya, pasti ibu bapak kalau ini misalkan nggak boleh dilihatin kan, pasti tidak akan membukanya kan. Siapa yang menentukan itu? Yang nggak mau, ya betul diri sendiri. Ya. Nah, meskipun dibujuk, nah, ketika misalkan dibujuk, ya, terus kita membukanya, yang membuka itu keinginan siapa? Sendiri. Ini ya. Jadi kontrol itu sebenarnya itu ada di dalam Diri diri kita sendiri. sendiri. Ya. Nah, sementara itu kita sebenarnya nih miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita tuh bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya miskonsepsi yang sering kita lakukan. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama dari ilusi mengontrol murid. Dalam kenyataannya itu murid mempunyai hak untuk memilih. Dia memilih hak mau mengerjakan atau tidak mengerjakan, dia memiliki hak untuk itu. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada murid. Guru tidak mempunyai kontrol penuh terhadap murid. Nah, ketika kita misalkan menyuruh dan murid mengerjakan, berarti siswa itu mengizinkan kita mengontrol mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, pada kenyataannya, ya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Jadi bukan penguatan. Ketika tadi ibu mengapalkan, ya, mengapalkan tangan, terus tadi rayu-rayu, ketika misalkan kebuka, nah itu berarti bujukannya itu hanya sebagai bentuk kontrolnya. Dan yang selanjutnya, murid mempunyai hak untuk menolak bujukan itu. Tadi juga ibu kan ketika mengapalkan ada yang ya kalau mau dibuka enggak, kalau misalkan sok dibuka nanti dikasih 1 miliar baru dibukanya. Nah itu berarti bujukannya berhasil gitu. Nah, sok misalkan buka nanti di jajanan bakso atau apa kayak gitu ya. Terus pada kenyataannya lagi murid itu bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Jadi kita juga sebenarnya bisa mengontrol murid, tapi tergantung apa yang kita ucapkan. Nah, yang selanjutnya kritik dan membuat orang merasa bersalah
bisa menguatkan orang tersebut, ya. Nah, pada kenyataannya menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan, malah melemahkan. Jadi ketika kita mengkritik murid, ya, tujuan kita ingin menguatkan murid tersebut, tapi itu malah sebaliknya, malah melemahkannya. Lalu murid juga akan memiliki persepsi yang negatif tentang dirinya. Habis itu bisa, gitu ya. Saya itu orang yang gagal, dia nggak punya kemampuan. Lalu adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Jadi kita harus berhati-hati sebenarnya untuk melakukan sesuatu kepada murid kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Nah, orang dewasa itu tidak bisa mengontrol murid sebenarnya, ya. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu lama. Murid akan berontak sewaktu-waktu. Jadi kalau kita misalkan terus memaksa, ya, gini, mungkin akan berhasil, ya, karena rasa ketidakenakan atau ketakutan murid kepada kita atau keseganan, ya. Tetapi sewaktu-waktu akan bosan dan akan berontak. Selanjutnya, memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Contract Leadership pada tahun 1991. Jadi kita harus merubah paradigma kita dari yang miskonsepsi tadi. Nah, perubahan paradigmanya, sementara kita selalu menganut stimulus respon. Nah, kita harus mengubahnya dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, bisa tidak sih kita untuk mengontrol seseorang? Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kadang-kadang kita juga berpikir posisi murid sama kita tuh sama, ya. Jadi kita memposisikan apa yang kita bilang tuh, apa yang kita omongkan tuh bakal disetujui gitu. Nah, kita ubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang-kadang kita juga, ya, terhadap sesama juga, ya, kadang suka kenapa sih, ya, kayak seperti itu gitu, ya, apa sih, kenapa nggak sama dengan kita. Kita juga kan tahu setiap orang itu beragam. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap anak berbuat salah tuh kita anggap itu adalah keburukan dan kesalahan. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Jadi ketika anak misalkan melakukan perbuatan yang buruk atau kesalahan, mungkin itu gara-gara ada sesuatu yang tidak terpenuhi oleh anak itu. Iya, ada latar belakangnya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam pandangan stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, seperti yang tadi kita lakukan, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ya, jadi kan menutup membuka itu kan, bagaimana kita itu adalah tujuan dari teori kontrol. Lalu selanjutnya yang nomor 4, ya, saya bisa mengontrol orang lain kalau untuk stimulus respon. Nah, untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain itu hanya bisa kita kontrol kalau mereka mengizinkannya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan yang gagal kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol lebih mengedepankan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam model stimulus respon, model berpikirnya menang atau kalah. Siapa sih ini yang menang? Siapa nih yang kalah? Kalau dalam teori kontrol itu berpikir menang-menang bersama. Jadi lebih ke kamu
kita tuh lebih enak gitu ya, kita menang dia menang gitu. Tidak egois lah kalau misalkan semua ya betul. Selanjutnya, nah sekarang kita mengacu ke disiplin ya. Apa sih disiplin tuh? Kalau kita di sini sekarang ya menganggap disiplin itu sebagai peraturan ya biasanya yang harus dipatuhi ya, harus betul kayak seperti itu. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu sebenarnya adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, yang merupakan tanggung jawabnya. Jadi lebih ke nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Misalkan kita nih selalu datang ke sekolah ke tepat waktu. Nah, apakah itu karena takut dipanggil ataukah karena kesadaran sendiri. Jadi disiplin itu lebih menerapkan kepada kesadaran atau nilai-nilai yang ada pada diri kita ya. Nah, namun di kebudaya kita lebih memaknai kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu lebih ke memaksa kalau pandangan kita selama ini. Jadi bukan mengajarkan keyakinan atau nilai-nilai yang membuat mereka sadar sendiri dan mereka mematuhinya bukan karena paksaan atau apapun, tapi karena memang sudah tumbuh nilai-nilai yang ada pada diri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Ya. Yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu yang berasal dari dalam. Ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, kalau ini berupa motivasi eksternal yang berasal dari luar. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, untuk sementara sih yang kita rasakan ya, kedisiplinan itu tuh memang asalnya dari motivasi eksternal dulu dari luar. Takut dihukum, takut apa sih? Kena sanksi, takut dipotongnya bu gajinya gitu kan kalau kita mah. Nah, jadi itu. Tapi tidak menuntut kemungkinan dan awalnya dari motivasi eksternal. Tapi lama-lama tumbuh menjadi motivasi internal ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dari pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Nah, sekarang ada 3 perilaku manusia ya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu tuh dia untuk menghindari hukuman. Udah lo lakukan saja, kalau enggak dihukum. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Lalu yang kedua untuk mendapatkan hadiah, penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Jadi dia mau melakukannya kalau dia dikasih hadiah. Misalkan, apa sih anak-anak sok cepat mengerjakan tugasnya, nanti boleh istirahat duluan kayak gitu ya. Atau misalkan ketika anak melakukan sesuatu misalkan dikasih hadiah apa gitu ya, baru dia mau. Jadi itu jadi ini akan menimbulkan pada diri anak tuh jadi kalau tidak dikasih hadiah itu dia tidak akan melakukannya ya. Ini juga termasuk motivasi eksternal ya. Lalu yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri ya. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya tidak melakukan. Jadi ini lebih ke untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, inilah motivasi yang ketiga ini. Inilah yang harus kita capai, yaitu motivasi internal yang ada pada dalam diri kita. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, pertama-tama kita mulai dari hal yang kecil dulu.
dari peraturan kelas. Peraturan yang ada di kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ketika itu setiap kelas memiliki keyakinannya masing-masing, maka itu akan membentuk lingkungan sekolah kita itu menjadi lingkungan yang positif, dan nanti akan tercipta budaya positif. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, tentunya ini harus butuh kerjasama dari semua guru, dimulai dari kelas masing-masing. Nah, tujuan disiplin positif itu apa sih? Tujuannya itu hanya untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi, motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita harus menumbuhkan nih, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita. Nah, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa sih harus keyakinan? Kita lihat di sini ya. Kenapa sih kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau misalkan motivasi ekstrinsiknya mungkin apa coba Bu? Sieun ya, takut ditilang kan ya. Nah, tapi ternyata iya betul. Tapi kalau kita lihat nilainya, coba nilainya untuk apa? Betul, pintar sekali, tulis keren. Iya. Betul. Ini. Jadi ya, kita harus yakini bahwa ini bukan peraturan, tapi ini adalah lebih ke untuk menjaga keselamatan. Selanjutnya nih, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Sama ya? Sama. Berarti untuk keselamatan atau kesehatan. Ya, betul. Jadi kalau kita meyakini bukan sesuatu yang harus kita gunakan, tapi kita, oh iya, agar kita sehat, sadar diri. Berarti kita itu sudah tumbuh motivasi intrinsik. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin ini lebih ke disiplin diri ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu harus kembali ke nilai-nilai keyakinan ya, untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi yang kita tumbuhkan tuh di sini bukan misalkan anak-anak nanti dihukum. Nah, jadi lebih ke nilai-nilainya. Nanti kalau misalkan tidak pakai helm, misalkan kecelakaan. Nah, jadi lebih ke menumbuhkan apa ya? Kesadarannya. Nah, ya. Nah, untuk keyakinan kelas, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konotatif. Biasanya kan kalau peraturan sekolah mah ya tidak boleh terlambat, kan tidak boleh misalkan ribut atau apa. Jadi kan ya, jadi banyak kata tidaknya. Jadi itu kan berkonotasi negatif. Ya. Terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi lebih ke nilai-nilai yang harus mereka taati. Nilai apa gitu. Seperti tadi keselamatan, kesehatan. Mungkin kalau misalkan menjaga kelas ya, itu nilai kebersihan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk yang positif. Jadi tidak lagi ada peraturan keyakinan kelas yang misalkan tidak boleh datang terlambat. Jadi kita buat lagi ke yang lebih positif misalkan kayak gitu. Nah, jadi keyakinan kelas itu sebenarnya itu tidak usah banyak-banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Misalkan hanya 3, maksimal juga 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan kita. Jadi yang betul-betul sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, biasanya ini kan dilakukan untuk membuat keyakinan kelas itu kan dengan murid-murid kita. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita juga harus melakukan kontrol apakah sudah diterapkan atau misalkan kalau masih belum, kita bahas lagi tentang keyakinan kelas.
Nah, sekarang coba ya Bu ya, kita sama-sama belajar ya. Nilai-nilai kebajikan, tadi kan kalau helm kan keselamatan ya. Terus mungkin ada nilai-nilai kebajikan tuh adalah misalkan kesehatan, keselamatan, tanggung jawab, lebih ke yang seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira nilai kebajikannya apa ya Bu ya? Kerapihan. Iya, bisa kerapihan, atau misalkan kita udah ngambil terus disimpan lagi ke sana, berarti kita bertanggung jawab tuh ya. Lalu dilarang mengganggu orang lain, berarti ini lebih ke menjaga keamanan. ya, keselamatan juga mungkin ya, atau menghormati ya, menghormati dan menghargai. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kira-kira apa? Ya, ada tanggung jawab, ada yang disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, lebih ke apa? Menyayangi ya, atau bisa juga keselamatan ya. Lalu dilarang menggunakan narkoba, berarti lebih ke nilai yang harus diyakininya apa? Narkoba itu kesehatan, betul, kesehatan ya. Lalu bergantian atau menunggu giliran, artinya ya, berarti disiplin ya. Menggunakan masker berarti lebih ke kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Mari kita lihat apakah jawaban kita benar. Nah, jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu jadi melatih tanggung jawab. Jadi kita tuh kalau apa-apa tuh mengerjakan ya. Nah, dilarang mengganggu orang lain, lebih ke menghormati orang lain dan diri sendiri ya. Lalu hadir di sekolah 15 menit adalah menghormati orang lain ya, atau komitmen ya. Jadi kita sudah berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, lebih ke keselamatan atau menghormati orang lain. Narkoba betul ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini lebih ke kesabaran, menghormati orang lain ya. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlarian di kelas atau koridor, juga keselamatan atau keamanan. Nah, jadi sepertinya untuk nilai-nilai kebajikan ini nanti akan diterapkan di keyakinan kelas yang kita buat ya. Jadi nanti setelah kita misalkan membuat peraturan, kita buat juga peraturan itu kan kadang anak-anak suka tidak boleh. Nah, kita ubah ke dalam kalimat-kalimat positif. Nanti dari sana kita buat nilai kebajikannya. Jadi anak-anak itu lebih ke supaya menyadari, oh iya keselamatan, oh iya tanggung jawab. Jadi peraturan sekolah itu iya, jadi sebenarnya mah nilai-nilai peraturan keyakinan kelas itu tinggal misalkan disiplin, misalkan keselamatan, kesehatan. Tapi dalam prosesnya juga kita harus bersama-sama. Nah, apakah ini yang misalkan kita nih selalu memberikan penghargaan kepada anak-anak, ini akibat-akibatnya, penghargaan yang pengaruhnya jangka pendek. Jangka pendeknya mungkin dia selama dia diberi ya terus saja dia mau. Jangka panjangnya mungkin nanti ketika dia udah dewasa atau apa, jadi kebiasaan, jadi dia selalu ingin berbuat itu, pengen dikasih sesuatu. Lalu penghargaan itu menghukum, betul, bukannya memberikan motivasi ya, tapi menghukumnya apa nanti untuk jangka panjangnya. Jadi sikap anaknya jadi rasa itu. Lalu mengurangi ketepatan, tidak efektif dan dapat merusak hubungan. Apabila misalkan sekali kita ngasih, misalkan ngasih sesuatu, jadi penghargaan ini memang bisa berupa barang, juga bisa berupa kata-kata, ya. Nah, tapi berupa kata-kata juga, misalkan sekali-sekali mungkin boleh saja ya, tapi kalau keseringan sekalinya kita tidak, mungkin nanti anak akan kecewa, ya. Lalu kenapa sih si ibu teh nggak muji, kan pengennya kan selalu dipuji mungkin ya. Nah, jadi kita juga harus berhati-hatilah dalam memberikan penghargaan ya kepada
anak didik kita. Nah, sekarang kita akan membedakan nih mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Kita lihat dulu yang pertama nih, mencatat 100 kali ya di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira Bu, hukuman apa konsekuensi? Hukuman? Iya ya, dia hukuman. Iya betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Yang belum terjadi. Ya, kita lihat sih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena bingung. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Hukuman. Ya. Hukuman Ya, tempat Ibu ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersebut. Konsekuensi. Ya. Meminta murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, jadi nyeker. Ya. Jadi karena namanya Ya, yang terakhir itu. Yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi jika Ya, kita lihat jawabannya adalah betul. Yang pertama hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak relevan ya. Dia terlambat disuruh nulis. Jadi kadang-kadang yang hukuman itu kadang-kadang tidak relevan dengan apa yang kesalahan yang dilakukannya ya. Begitu juga yang kedua, terlambat disuruh lari ya. Push up karena tidak pakai masker ya. Selanjutnya nah kalau yang ini konsekuensi ya, jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Begitu juga membersihkan tumpahan. Nah yang selanjutnya juga ini hukuman. Kenapa? Kalau yang terakhir itu konsekuensi karena itu relevan. Pelajaran PJOK disuruh lari. Pas Iya, pelajarannya ada olahraga. Ya, mungkin juga ada kesepakatan. Ada keterkaitannya. Nah, perbedaan nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat di sini ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Ya, sedangkan konsekuensi sesuatu yang terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati, ya, untuk jangka waktu lama ini. Lalu membuat anak, kalau untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tidak akan terbawa-bawa sampai ke mana-mana. Jadi ibaratnya mah, kalau misalkan kita pernah jatuh, mungkin sakit pas waktu itu. Itulah konsekuensi. Tapi kalau misalkan kita sakit hati ya, diomongin gitu, nah itu sampai kapanpun meskipun sudah dimaafkan ya, kadang-kadang masih tetap teringat gitu. Dan dalam hukuman itu anak jadi membenci kedisiplinan. Jadi anak-anak tuh malah jadi ingin melanggar, jadi tidak disiplin. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, anak itu lebih menghargai disiplin. Ya. Nah, hukuman bersifat paksaan, memaksa. Kamu gini. Anak melakukannya juga terpaksa. Ya. Lalu untuk konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi lebih menanggapi. Untuk hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang-kadang kan malah jadi lebih dendam gitu ya, udah saya mau kayak gitu, jadi lebih ingin menyakiti dirinya sendiri ya. Dan untuk konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, jadi untuk merubah identitasnya yang gagal menjadi identitas yang normal. Nah, konsep dirinya menjadi buruk. Kalau untuk konsekuensi, konsep dirinya yang baik. Jadi anak tuh kalau sudah diperlakukan buruk, udah aku mau bodoh kan, suka terus gitu ya. Iya gitu. Abi mah
gini gitu. Jadinya tidak akan ada perubahan. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau kita menerapkan hukuman. Jadi anak akan berbohong, ya, misalkan tidak mengerjakan PR, dia takut berbohong, ibu bukunya ketinggalan, misalkan, padahal belum mengerjakan PR, tapi karena takut dihukum. Nah, jadi anak tuh tidak jujur, ya. Kalau untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Lalu hukuman anak akan merasa marah, ya, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, jadi tidak selamanya. Nah, kita akan lihat inilah kebutuhan dasar manusia yang harus kita tahu sebagai guru. Yang pertama itu cinta dan kasih sayang atau diterima. Ya. Lalu yang kedua penguasaan, power, survival, bertahan hidup. Ya. Lalu fun, kesenangan, dan freedom, kebebasan. Dalam hal ini untuk survival itu lebih ke fisik, ya, lebih ke bertahan hidup seperti makanan, ya, minuman. Jadi ketika anak melakukan sesuatu nih, misalkan nanya-nanya wah istirahat, ibu kapan istirahat, ya. Bisa jadi itu anak itu sudah lapar, gitu. Jadi kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Gitu. Lalu cinta dan kasih sayang. Jadi anak-anak SD itu pengen selalu diterima, pengen selalu disayang, mendapat perhatian dari kita, ya. Fun, kesenangan, ya, pengen gembira, pengen bermain, pengen senang, gitu ya. Freedom, kebebasan, lebih ke kemandirian, ya, pengen dihargai juga. Misalkan dia melakukan sesuatu, ya, yang pengen dihargai lah. Misalkan ketika dia rajin atau apa, nah itu adalah kebutuhan penguasaan. Jadi boleh ya? Kayak gitu. Jadi boleh. Kalau untuk anak kan tadi maafnya nggak ngomong, ngobrol saja. Iya. Karena pengalaman ibu, boleh kan kita ngasih pujian. Iya. Pujian. Ibu kan tadi baru tahu ternyata pujian itu bisa mengakibatkan kurang bagus juga. Iya. Tapi apakah sekali-sekali boleh? Ada ini anak nih malas, bukan malas kan mungkin karena tidak tahu atau apa. Terus satu saat dia mengikuti, meskipun tidak selesai, karena gak mulai kan gak mulai. Iya. Dimulai ibu itu pinter mah kasih bagus dipuji. Iya. Boleh gitu ya? Iya boleh. Atau jangan sukses dulu. Itu kan untuk memenuhi kebutuhan, terima kebutuhan. Karena niat kita juga niat supaya itu semangat belajar. Kita hanya satu baris jadi 5 baris. Nah ini selesai, gitu ya. Jadi boleh ya? Iya boleh. Kondisi tertentu. Nah, jadi sebenarnya anak itu akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Gara-gara kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi, ya. Jadi ada ketidakpuasan, ada yang tidak terpenuhinya. Jadi kita tuh sebenarnya ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa mengidentifikasi dulu dia kebutuhan apa sih yang dia tidak terpenuhinya, ya. Apakah dari cinta, love, ya, kasih sayang, fun, kesenangan, freedom, penguasaan dan survival. Jadi kita harus tahu ketika anak melakukan sesuatu yang buruk. Nah, ada dari kelima ini yang dia, boleh ada misalkan ada 1 atau ada 2. Yang sering terjadi survival itu kadang anak teh ingin bebas. Nah itu di rumah ada apa sih tindakan latar belakang dari rumah bawa punya masalah dari rumah, jadi akhirnya kadang di sekolah atau misalnya kita ngitung dulu nih yang survival itu pun ternyata ada debat kalau diskusi dan utamanya anak kelas atas nih belum juga ini istirahat kan udah lapar cenah gitu. Apakah tindakan kita misalnya ngitung orangnya nih, kalau seorang itu berantakan
Tapi udah pingsan ya. Ya kalau misalkan di apa sih yang terjadinya seperti itu, mungkin kita bisa kasih pengertian dulu. Iya. Latihan dulu, Iya. berapa kasih Iya, jadi kita Bahwa ada aturan. ya gitu. satu orang ya. Iya, tugasnya udah selesai dulu. jadi kita misalkan bisa lebih ke sekolah juga menentukan jam waktu istirahat itu Nah, sudah iya. disesuaikan Iya. dengan kebutuhan Iya. kalian. Misalkan ketika belajar kan kalian udah sarapan di rumah. Ya sebelum masuk Ya. sekolah. Nah, jadi sudah diperhitungkan kenapa istirahat jam segini, berarti ya bisa diberi. Berarti sebelumnya kita ngasih diingatkan lagi keyakinan kelasnya. Iya. kelasnya. Karena yang mah guru agama sih, jadi untuk yang tadi nih terus terangnya bukan apa-apa, belum ada tertempel gitu kan, tertempel atau disebutkan gitu, atau ditempel di dinding. Padahal nih ibu juga bisa bu bikin. Bu bisa bikin sama Iya. bisa. Ya, misalkan Punya. sama kanan kelas Punya. ketika belajar PAI gitu kan. Punya PAI boleh ya? Boleh. 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 ditempel di kelas. Boleh. Nah, butuhnya sana lihatnya cara namanya di sana. Jadi bapak satu tidak ada. Suka copok lagi bu, saya juga udah ada. Ya, kita lihat ya bu. Nih ada suatu kasus. Nah, nih kasusnya kayak gini nih ya bu ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira nih kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh anak ini? Dia senang nyanyi, betul. Apa? Kesenangan, betul, Iya. fun. Ya, jadi ketika kita misalkan anak lagi nyanyi gitu ya, sama kita jalan. Berarti kebutuhan dia untuk secara funnya itu dia tidak terpenuhi ya. Selanjutnya nih, ibu guru tidak menyapaku kali ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, Kasih sayang, betul. ya. Kebutuhan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Lalu aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Apa kira-kira? Ujian, Iya, penghargaan. benar. Berarti penguasaan ya. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi sebenarnya ya, ternyata anak melakukan seperti itu teh karena kebutuhan mananya sih yang tidak terpenuhi. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama nih penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. Mungkin kita juga pernah melakukan salah satu dari kelima ini, atau salah 2, salah 3. Ada salah satu. Kita lihat dulu. Nah, terlambat lagi, pasti nih terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini adalah posisi sebagai. Mari kita tonton dulu videonya dia. Kecil ya? Gedenya gimana ya? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Aduh, Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, inilah yang kita lakukan ya kalau kita di posisi pendukung. Kita juga yang melihatnya gimana ya Bu ya. Iya. Kayak asal galak-galak teuing. Katanya deh. Nah, jadi pada posisi penghukum ini ya, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Jadi kita egois ya, menganggap cara kita tuh yang lebih hebat, yang lebih baik, yang bisa menyadarkan murid. Seperti itu ya. Nah, guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi kan hukuman
verbalnya yang kita lihat, malas sekali kamu, ya gak kapok-kapok. Fisiknya tadinya disuruh 2 kali, karena dia melawan diganti jadi 5 kali. Nah biasanya dia akan katanya seperti ini, kamu salah terus, ya terus selalu pasti aja kamu yang terakhir. Lalu juga patuhi aturannya, ya, awas kalau salah. Nah ini kalau kita berada di posisi nanti akibat jangka panjangnya di posisi ini tuh anak akan membuat anak merasa dendam, ya dia dendam, bahkan nanti mungkin bakal tidak menyukai guru tersebut. Terkadang misalkan kalau di SMP ya, yang galak misalkan guru matematika, nanti terbawa sampai SMA pun dia tidak akan suka pelajaran matematika karena dari awalnya dia sudah benci sama gurunya. Padahal mungkin anak itu punya kemampuan gitu di bidang matematika itu, ya. Tapi karena udah benci sama gurunya, bahkan jadi tidak menyukai pembelajaran. Nah, yang selanjutnya nih ya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, ya. Kamu itu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya senang sekali mengecewakannya? Ini adalah posisi yang kedua, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Balik lagi. Lagi video. Salah. Membuat merasa bersalah. Aduh, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Jamnya Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah ini yang kita lakukan ya untuk membuat rasa bersalah. Jadi kadang-kadang kita juga pernah ya Bu ya melakukan hal ini ya. Ketika misalkan anak melakukan kesalahan, kamu teh sayang nggak sama ibu? Kadang-kadang kan suka seperti itu ya. Kalau sayang sama ibu mah, ya. Jadi meminta iba dari anak kita tuh. Tidak boleh banyak teteh. Nah, jadi dalam posisi pembuat rasa bersalah ya, guru itu menggunakannya intonasinya yang lebih rendah, lemah lembut ya, atau keheningan untuk membuat situasi tidak nyaman. Jadi memposisikan anak di posisi bersalah gitu. Lalu guru juga menggunakan kalimat agar merasa bersalah atau kasihan kepada guru. Seperti gini, ibu sangat kecewa pada kamu ya, atau berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahan? Nah, untuk jangka panjangnya ya, untuk kalau kita melakukan ini kepada anak, yang pertama anak itu akan merasa rendah diri, merasa dia selalu di posisi yang salah. Ya. Jadi selamanya dia
merasa, aduh gara-gara saya ibu guru, misalkan ya, ibu guru jadi seperti itu, aduh saya teh dijahatkan. Jadi ada rasa seperti itu di dalam diri anak. Saya juga pas mengetahui ini langsung istighfar, ya Allah, Harus banyak istighfar. ya gitu. Nah selanjutnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, yang sekarang ini adalah posisi sebagai teman. Kita lihat video berikutnya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini ya contohnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Ya. Dalam hal ini guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada yang ramah ya untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan yang baik dengan murid. Contohnya, ayo belajarlah demi Bapak. Pernah juga ya kita lakukan kayak gitu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Bagaimana? Apakah yang akan terjadi apabila kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai teman? Yang pertama, ya, mungkin siswa itu akan merasa nyaman dengan kita. Sehingga kalau misalkan tidak ada kita, ya, Merasa kehilangan. Jadi terlalu bergantung kepada guru. Dan mungkin ketika misalkan kita ganti guru, dia belum tentu akan bisa melakukan hal yang sama. Jadi dia terlalu bergantung kepada guru yang tadi itu. Yang pertama itu apa sih? Ya. Lalu dia tidak akan mandiri yang kedua. Karena selalu bergantung, tidak akan mandiri. Ya. Terus tidak ada apa ya? Efek jeraknya juga. Dia tidak bisa menemukan solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Biarin udah sama guru juga dimaafin. Biarin aku mau sudah bestie sama gurunya. Jadi iya, jadi merasa seperti itu. Kalau kita memposisikan diri sebagai, kita lihat lagi untuk ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Apa kamu mengerti apa yang harus dilakukan jika kamu mulai? Nah, ini adalah posisi sebagai pemantau yang kamu. Kita lihat lagi video berikutnya. Kasihan 4 kali nyebut. Di sini naren. Dia masih Joshua beneran. Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, dalam posisi pemantau, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai peraturan dan konsekuensinya.
Jadi lebih ke mendisiplinkan lewat peraturan dan konsekuensi yang sudah berlaku. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi mungkin kalau kesiangan, ya ada kan datanya. Lalu mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Jadi untuk posisi pemantau ini anak dibuat tidak nyaman, tapi untuk sementara. Jadi kalau untuk pemantau ini bisa kita lakukan sebenarnya, ya. Kalau mungkin nanti di SMA, ya katanya kan di SMA mah muridnya tuh kan lebih bagaimana. Nah, jadi kita bisa sebenarnya menerapkan ya posisi sebagai kalau misalkan dirasa nanti di posisi yang terakhir tidak dapat ditangani. Jadi untuk ini mah boleh gitu ya. Peraturan apa? Peraturannya apa? Jadi lebih ke mendisiplinkan atas ke peraturan yang sudah ada. Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya untuk pemantau? Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yang kelima. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekarang? Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Di posisi kelima ini adalah sebagai manajer. Yang mana tuh? Damainya empat lagi. Ya, yang harus. Hukuman itu tidak memperlihatkan. Jadi Ibu, yang Bu, saya kan selain Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya kalian? maaf Bu, harus mau saya lupa segala saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Aren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Aren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Aren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Aren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, inilah yang akan dilakukan sebagai manajer ya. Nah, dalam manajer ya, guru itu selalu mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita harus dapat membuat anak itu menemukan solusi atas kesalahannya. Lalu juga guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi dia sudah berbuat apa? Ya, jadi lebih ke bagaimana murid tersebut dapat menemukan solusinya untuk kesalahan yang dia buat. Guru juga mendukung murid untuk merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Dan menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, untuk posisi manajer ini kita nanti akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Biasanya kata-kata yang diucapkannya apa yang kita yakini. Jadi lebih ke apa kamu mau memperbaiki kesalahan ini. Bagaimana solusi yang bisa kamu berikan untuk memperbaiki kesalahan ini di posisi sebagai ini kita terapkan dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi ya.
Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gozer pada tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama itu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun dia untuk belajar dari kesalahannya. Jadi kita mendidik anak agar dia bisa belajar dari kesalahan yang dia buat. Lalu memperbaiki hubungan, ya. Dan itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Kita jadi tidak menentukan hukumannya apa, tapi lebih dari diri murid sendiri yang menemukan solusinya. Dia pengen kayak gini, ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut, menumbuhkan kesadaran pada anak tersebut, ya. Lalu restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, seperti yang tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi kita identifikasi. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ya, jadi restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi membentuk karakter murid kita. Lalu fokus pada solusi permasalahan dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi supaya tidak dikucilkan atau Nah, inilah. Nah, restitusi itu ada 3 tahapan pada restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dalam menstabilkan identitas, kita lebih ke menenangkan anak, ya. Jadi kesalahan yang dia buat tuh bukan dia saja yang pernah melakukannya, ya, seperti itu. Jadi lebih ke supaya anak tuh misalkan lagi marah atau apa, kita tenangkan dengan menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah misalkan sudah selesai nih, anak sudah bisa diajak bicara, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi kita meyakinkan anak kalau tindakan-tindakan yang dilakukannya salah, dengan kata-kata misalkan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini, ya. Terus juga adakah cara yang lebih baik, yang lebih efektif, ya, untuk mendapatkan kebutuhan yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini berarti lebih ke keyakinan kelas yang sudah disepakati, nilai yang sudah disepakati. Ya, jadi nilai apa sih yang telah kita sepakati? Misalkan yang telah kamu gambar yang mana? Ya. Lalu lebih ke kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti. Dan di sini juga mengajak anak untuk menemukan solusi dari permasalahan. Inilah langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, dalam menstabilkan identitas ini tujuannya adalah untuk membuat murid yang merasa gagal, ya, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Iya, jadi anak tuh, oh iya saya salah kan, mungkin akan merasa bagaimana. Nah, dengan kita bisa menstabilkan identitasnya, jadi anak itu akan menyadari, gitu ya, jadi menjadi positif lagi terhadap dirinya. Oh iya, ada juga yang melakukan kesalahan seperti ini. Contohnya misalkan gurunya berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita lebih ke menyentuh ke hati anaknya. Ya. Lalu juga kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu lebih tertarik bagaimana kamu untuk menyelesaikan masalah. Lalu juga kalau kamu terus menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu itu sudah bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Kan kadang ada anak yang tantrum, ya, yang saya salah, ya, seperti itu kan. Nah, jadi kita bisa tenangkan dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya, untuk validasi tindakan yang salah, ini akan membantu murid mengenali basic kebutuhan yang tadi, yang 5 kebutuhan dasar, ya, yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kata-kata
tindakannya yang kita bisa lakukan. Kamu bisa saja sebenarnya melakukan hal yang lebih buruk, ya, tapi kamu tidak melakukannya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, apakah hal tersebut itu penting bagi kamu? Ya. Lalu apakah kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, ya? Tapi tambahkan juga sikap yang lain yang baru. Lalu maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok lagi. Nah, jadi kita divalidasi tindakan yang salah itu, murid mengetahui kesalahannya dan kita bisa mengarahkan bahwa sebenarnya tidak perlu melakukan hal tersebut. Nah, dalam yang terakhir dalam menanyakan keyakinan, nah ini akan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, ya, mendasari manusia berinteraksi dengan. Kita bisa berkata nih, apa nilai yang kita percayai di sekolah atau di kelas kita, ya? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati, ya? Untuk kelas yang ideal, ya. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Mungkin ketika anak ditanya seperti itu kan berpikir ya, oh iya saya pengen jadi anak yang gimana ya, nah, ya. Lalu juga apa yang kamu rasakan. Nah, ketika kamu melakukan itu, ya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Atau bisa juga kita di sini menanyakan solusinya. Jadi anak berbuat salah, anak yang menemukan solusinya sendiri. Nah, ya, ini beberapa intervensi yang bisa membantu murid kembali ke tujuan semula, ya, dengan cukup sikat dengan cara yang non-kooperatif. Ini adalah contoh-contohnya. Misalkan, apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Ya. Lalu juga, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Ketika berbuat salah, anak berbuat salah, apakah kamu ingin jadi orang yang berbuat salah? Lalu juga, apakah kamu bisa membuat kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Selanjutnya, apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Ya? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini seharusnya kamu berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apa tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan? Jadi ini beberapa intervensi yang bisa membantu murid untuk kembali ke tujuan mereka semula, ya, dengan cara yang singkat. Ya, begini penjelasan saya mengenai disiplin positif. Semoga banyak manfaatnya ya Bu ya. Mungkin banyak sekali ya ketidaktahuan kita yang misalkan akan apa sih, kita berbuat seperti itu karena kita belum tahu gitu ya. Tapi insya Allah ke depannya ya, iya minimal lah kita sudah tahu dan maksimalnya kita bisa mempraktekkannya. Terima kasih atas kesediaannya Ibu Bapak ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mungkin saya akhiri di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Ibu Bapak, alhamdulillah Bu Dian sudah menyampaikannya, desimasinya keren pisan. Kita kasih aplaus dan kita kasih tepuk keren. Tepuk keren. Keren keren. Keren keren. Keren. Ya, oke, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Acaranya berjalan lancar, desimasinya udah disampaikan dan keren sekali. Untuk itu saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita sehat selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diseminasi yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu Sekolah Dasar Negeri 268 Panjelekan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.